Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak ustaz yang soleh dan soleha? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat semua dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustaz yang soleh dan soleha, kita akan melanjutkan materi kita untuk pelajaran sirah pada hari ini. Yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah. Sedikit mengulang dari materi kita sebelumnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekkah setelah turunnya wahyu, yaitu dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang mana dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ditunjukkan hanya untuk kalangan keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selang 3 tahun dari dakwah sembunyi-sembunyi tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tahapan dakwahnya yaitu secara terang-terangan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan agama Islam, mengajak penduduk kota Mekkah yaitu kaum Quraisy untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan, maka kaum Quraisy pun memberikan reaksinya ataupun responnya dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, waktu itu orang Quraisy masih diam, belum melakukan tindakan apapun. Nah, ketika dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai melakukan dakwahnya secara terang-terangan, maka kaum Quraisy memberikan reaksinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas reaksi dari orang-orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin", yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka ketika ayat ini turun, dimulailah dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pelosok-pelosok kota Mekkah. Bahkan beliau menjelaskan bahwasanya sesungguhnya sesembahan berhala dan patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy merupakan bentuk kebatilan, merupakan bukti kelemahan iman seseorang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membuktikan bahwasanya sesungguhnya berhala yang disembah dan diagung-agungkan oleh orang Quraisy memiliki banyak sekali kelemahan dan kecacatan. Berbagai ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy, bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak memiliki kekuatan, tidak mampu mendatangkan mudaratan atau mendatangkan manfaat. Telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata tak kala Rasulullah mulai mendakwahkan agama Islam, menegakkan kalimat tauhid di kota Mekkah, maka bangkitlah kemarahan dari orang-orang Quraisy. Kenapa? Mereka tidak suka untuk dipecah belah, dan mereka menganggap bahwasanya sesungguhnya patung yang mereka sembah itu merupakan
bukti kebenaran mereka bahwasanya patung yang disembah oleh mereka itu mampu mendatangkan manfaat dan mampu mendatangkan atau mencegah kemudaratan. Maka tak kala Islam sudah mulai menyebar, dan pada waktu itu yang memeluk agama Islam itu masih dari kalangan rendah, masih dari kalangan bawah, yaitu masih para orang miskin, para budak. Maka banyak dari pengikut Rasulullah yang dari kalangan bawah ini disiksa oleh orang Quraisy. Bahkan siksaan tersebut di luar dari kemanusiaan. Banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang disiksa oleh orang Quraisy dikarenakan mereka tidak mau meninggalkan agama Islam, dikarenakan mereka tidak mau murtad meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan kembali menyembah berhala-berhala. Seperti misalnya adalah Bilal bin Rabah, seorang budak hitam dari negeri Habasyah. Dia disiksa begitu sangat di luar dari kemanusiaan, mulai dari diseret-seret mengelilingi kota Mekkah, dicambuk, dipukul, sampai pada suatu saat Bilal bin Rabah diberikan siksaan yang sangat-sangat pedih, yaitu dijemur di tengah padang pasir yang panas, kemudian ditimpah badannya dengan batu yang sangat besar, dan batu tersebut sangat panas. Dan majikannya waktu itu yaitu adalah Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah dengan begitu sangat pedih. Bahkan sampai-sampai Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Bilal bin Rabah untuk meninggalkan agama Islam. Namun Bilal bin Rabah mengatakan ahadun ahad. Artinya apa? Allah yang satu, Allah yang satu. Dia enggan untuk meninggalkan agama Islam. Dia tetap dalam pendiriannya bahwasanya Islam adalah agama tauhid dan Allah lah yang berhak disembah. Dan penyiksaan Bilal bin Rabah pun berakhir ketika tak kala dia disiksa, lewatlah Abu Bakar As-Siddiq dan membeli Bilal bin Rabah yang waktu itu statusnya masih menjadi budak, dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada lagi sahabat yang satu keluarga masuk Islam, yaitu keluarga Ammar bin Yasir, di mana Ammar beserta ayahnya yaitu Yasir dan ibunya bernama Sumayyah, ini mereka semua masuk Islam dan mereka tergolong dari golongan budak. Dan Yasir dan Sumayyah, ayah dan ibunya dari Ammar, disiksa oleh orang kafir Quraisy sampai meninggal dan syahid mempertahankan agama mereka. Begitu juga anaknya yaitu Ammar juga disiksa oleh orang kafir Quraisy dengan siksaan yang sangat pedih. Begitulah perjuangan orang-orang kaum muslimin yang baru pertama kali masuk Islam. Mereka mendapatkan siksaan yang begitu sangat-sangat pedih. Sekarang kita sudah mampu menikmati agama Islam dengan begitu sangat indah. Kita mampu sholat dengan penuh dengan keamanan. Kita mampu sholat dengan penuh dengan kehusyukan. Namun ketika awal-awal Islam ini muncul di kota Mekkah, banyak sekali kaum muslimin, orang-orang beriman pada waktu itu yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, diberikan siksaan yang pedih. Disiksa dengan siksaan yang pedih oleh orang kafir Quraisy agar mereka mau meninggalkan agama Islam. Namun sekarang kita tanpa kita sadari sedikit demi sedikit kita telah meninggalkan ajaran syariat Islam. Contohnya misalnya apa? Ketika azan sudah berkumandang, kita masih bermalas-malasan untuk mengerjakan sholat. Ketika Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya ini sunnahku, ini adalah sunnahku, ini merupakan sunnahku, namun kita perlahan-perlahan sudah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan sudah mulai jauh dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, baiknya adalah kita untuk senantiasa menguatkan keimanan kita
dan terus membaca kembali sirah-sirah Nabawi. Agar apa? Agar kita mampu mengetahui bagaimana perjuangan kaum muslimin pada zaman dahulu demi menegakkan keimanan mereka, dan agar kita juga termotivasi untuk selalu senantiasa berusaha menjalankan setiap syariat-syariat Islam yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian untuk materi hari ini. Semoga anak-anak Ustaz semua dapat mengambil pelajaran dari materi yang Ustaz sampaikan dan kembali membaca bukunya, baik itu buku materi surah kita ataupun materi ataupun buku kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dan perjuangan para sahabat dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di muka bumi ini. Demikian dari Ustaz tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.